gue mau tanya, kenapa nggak pakai akun sendiri untuk memantau? Biasanya akun yang kita pengen pantau itu di privacy. Kan ketahuan pride kita sebagai influencer kan. Ke rakyat jelata, canda rakyat jelata. Kiss 95.1. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Dan kita bakal ngobrol sama seorang wanita yang tadi sudah kita janjikan, yang gue yakin banget dari dulu sampai sekarang kan fansnya gila-gilaan tuh ya sama dia ya, Bo. Betul. Terus sudah gitu gue yakin banget dia pernah di stalking orang, bahkan mungkin juga pernah punya pengalaman gak enak sama stalker gitu, Bayu. Itu dia, zaman dulu, zaman tahun 90-an kan mungkin belum ada sosial media ya. Bener. Mungkin cara orang stalking tuh bisa lebih ekstrim lagi atau gimana. Asli. Makanya kita mau tanya pengalamannya Jihan Fahira. Selamat pagi. Selamat pagi. Jihan. Halo. Ya. Kita mau nanya nih seputar stalker. Kan yang namanya public figure kan pasti dekat sama fansnya. Kadang-kadang fans juga merasa memiliki begitu dekat gitu ya. Nah, sepanjang perjalanan karir dan sepanjang perjalanan hidupnya seorang Jihan Fahira, punya pengalaman gak sih sama stalker yang mungkin pernah ngomong langsung atau nggak langsung? Kalau dulu, ini ya dulu ya. Ya. Kalau dulu? Kalau dulu itu kan nggak ada sosmed, jadi mungkin lewat surat atau rumah. Datang. Itu kan Kita kan dulu kan kayak gadis sablu gitu kan ada alamat, ada ini lengkap. Jadi kalau yang memang bener pengen ketemu mereka suka datang. Oh. Gitu. Tapi Ada yang dari luar juga. Itu kan emang jadi stalker tuh ya, karena lo datang tanpa diundang. Nah, itu dia. Itu sampai mengganggu kenyamanan nggak, Jihan? Enggak sih. Kalau maksudnya ya kalau udah orang tahu kita ada di luar ya pasti otomatis ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau yang suka sayang ya datang bawa buah, bawa bunga. Itu kan kayaknya terjadi sama semua orang yang kenal gitu. Mungkin ini sama Bayu pasti ada kan stalkernya yang ngefans sama suaranya pasti ada. Wah, ada nggak ya? Aku nggak tahu, tapi gue pernah datang ke rumah Jihan. Lu pernah datang ke rumah Jihan? Pernah. Oh gitu, Bay. Iya. Jangan dibahas soal itu ya, nanti aja bahasnya. Oke. Mau tanya deh, itu waktu yang datang ada nggak sampai yang mengganggu gitu? Mungkin waktunya nggak tepat atau minta hal-hal yang lo nggak nyaman gitu, pernah nggak sih? Ada, tapi nggak bisa salahin mereka kan, mereka nggak tahu kita iya kondisinya lagi apa. Yang dari rumah jauh-jauh kangen bawa terus datang kan mereka nggak tahu kita lagi bete atau lagi sakit, mereka nggak tahu. Jadi nggak salah mereka, itu momen aja. Iya Kamu tuh sih. sangat positif ya, mbaknya. Tapi ya Kita nggak bisa nyalahin orang mereka nggak tahu. Benar. Kan nggak mungkin janjian. iya, benar. Iya. sih. Namanya juga suka gitu ya. Nah, tapi Iya. benar. Nah, ini kan kalau zaman sekarang kan orang itu kan pakai sosial media, ya. Dan kemudian ada tuh yang kemudian mencari tahu tentang kita sampai berlebihan dan lain sebagainya. Lu juga punya nggak tuh di sosial media orang-orang tuh yang kayaknya nih, misalnya nih, kalau di gue ya GR dikit gue cerita nih, ada yang kirimin, Cie. Ada yang kirimin video apa? Bukan video apa-apa. Oke, sorry. Kirimin video ini dulu waktu gue bawa acara Gold Living at the Plaza Indonesia. Itu kayak orang, terus dia selalu posting, dia bilang kalau Gold Living at the Plaza Indonesia itu akan on air lagi, padahal enggak gitu. Nah, lu masih ada nggak ya orang-orang yang kayak gitu tapi kirimnya lewat sosial media sekarang? Ada. Ada, tapi mungkin bukan umurnya nggak sama ya. Mereka jauh di bawah, lebih muda jauh gitu. Cuman mereka tahu mungkin karena rerun kan. Jadi ada sinetron yang ya di tahun 90-an sekarang diputer lagi. Nah, itu mungkin mereka tahu dari situ. Gitu. Muda
muda kayak umur 20-an gitu, nggak seumuran gue juga, tapi mungkin karena mereka melihat di sini gitu. Itu sih manis-manis suka kirimin cuplikan-cuplikan sinetron dulu. Baik-baik amat. Nah, ini kan kalau zaman dulu mungkin akses dari fans ke tokoh yang dikagumi, ke public figure, ya biasanya kalau nggak surat datang langsung. Tapi sekarang dengan sosial media kita nggak tahu nih orangnya tuh seperti apa, bentuknya bagaimana, dan mereka begitu dekat akhirnya bisa ngomong atau akses apa aja, baik itu ngasih komplimen atau bahkan kritik atau komplain gitu ya. Nah, kalau bagi seorang Jihan sendiri lebih nyaman yang mana sih untuk berinteraksi sama pengagum gitu ya, sama fans? Lebih enak cara zaman dulu atau sekarang dengan sosial media yang mereka bisa akses kapanpun dan dari manapun gitu? Iya, kalau bicara simpel ya sekarang jauh lebih simpel, ya kan? Nggak terlalu ada beban moral. Kalau dulu kan kalau ke rumah masa kita usir, kan nggak mungkin. Benar. Kalau simple, kita kenal atau tidak kenal, ya udah bisa aja selagi mereka bicara baik, mereka bicara sopan, responnya juga baik. Itu aja kalau gue lebih simpel seperti itu. Jadi nggak mikir terlalu jauh. Mereka mau senang, alhamdulillah. Enggak juga, mereka nggak punya kewajiban untuk suka sama gue kan. Benar, positif Bu. Lu positif banget lo Jihan, seneng deh gue. Iya, ini energi positif ini. Nggak mau terlalu berlebihan memikirkan orang lain yang dia suka atau dia tidak suka gitu loh. Iya. Tapi dengan adanya sosial media gini, pernah nggak merasa privasi kamu terlanggar gitu? Sejauh ini sih enggak ya. Palingan ya kalau misalkan ada video atau foto dulu yang bajunya agak terbuka, palingan gue minta baik-baik, boleh nggak dihapus yang ini gitu. Tapi tetap aja hak mereka, mau bagaimana udah resiko. Bayu mau nggak mungkin kita kontrol orang puluhan di luar kan. Yang dikontrol ya diri sendiri aja, udah santai aja. Santuy, say. Iya. Santuy. Jangan sembuh pendek. Iya, ya kan wajar lah, itu resiko dari orang menjadi terkenal tuh. Ini bisa harus didengar sama Meghan. Ya terjadi sama siapapun, bukan sama gue aja kan. Pasti begitu kebanyakan orang yang sudah pernah tampil di publik, continue, ya resiko, ada yang senang, ada yang sayang. Udah mau gimana. Ada yang kayaknya berasa deket banget sampai kelewatan, sampai mungkin sedikit agak mengganggu, sampai mengganggu ranah privasi. Tapi ya gimana, namanya juga dia nontonin kita berharap juga, ya kan, itu kan berharap ada engagement. Sekalinya ada engagement lo takut gitu kan ya. Iya. Ya resiko lah, kan pasti ada resikonya. Cari rezekinya dengan cara dikenal orang, ya resikonya ya ada feedback. Kalau nggak mau resiko ya cari duitnya, ya nggak usah yang hasilnya dilihat orang kan. Di bidang lain ya. Iya. Kalau fansnya Pak Suami pernah nggak ada yang mungkin sampai gimana gitu, marah atau nggak suka atau mungkin komplain atau mungkin merasa malah mengganggu gitu, pernah ada nggak Bu? Pengalaman gue manis-manis justru. Datang ke nggak sih, santun-santun, sopan-sopan. Maksudnya gini, kalau mereka mau begitu, apa alasannya? Namanya kami lain. Iya. Kasih mereka alasan untuk berbuat itu gitu kali. Iya. Ada aksi, ada reaksi. Kalau kitanya biasa aja, kalau mereka ini ya dalam rangka apa gitu. Iya. Oke. Jadi enak ya sama Pak Sutri ini, sama Jihan, sama Suami tuh memang paham akan resiko pekerjaan dan juga menanggapinya dengan santai gitu. Ya mungkin juga karena gue sih merasa ini kayak memberikan signal kepada alam untuk menanggapi ini dengan santai, sehingga fans-fansnya juga santai ya ke mereka berdua ya. Gitu. Baik-baik aja gitu loh, santun gitu. Bener. Iya, namanya juga resiko pekerjaan jadi public figure yang lo dikenal orang, dilihat orang, ya otomatis ya seolah-olah dimiliki juga orang banyak. Betul sekali.
nggak usah geger responnya, kitanya juga nggak usah geger kelakuan di luarnya, ya biasa aja lah hidup. Kalau gue lebih kepada hidup yang normal, yang standar. Gue standar banget orangnya, jadi nggak terlalu gimana gitu. Oke, baik. Jihan, terima kasih banyak ya Jihan. Bayu, sehat selalu. Salam Pandeminya sehat. selalu, tidak pernah terjangkit virus apapun. Amin. Kita semua. Amin. Terima kasih. Have a good day, Jihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seperti janji kita tadi, kita akan ngobrol dengan seorang influencer. Kita pengen tahu nih saat ini gimana kehidupannya, apakah terganggu dengan stalkingan orang-orang, karena kan postingannya kalau di TikTok FYP terus. Asli, Gitu. for your page terus ya. Nah, sekarang kita langsung aja yuk ngobrol sama Avan, seorang influencer. Halo, selamat Pagi, Van. Hai, oh my god, suaranya Bayu menggelegar ya. Wah, bukan lagi @Avan the Love. Aku follow, aku ikutin konten-kontennya. Oh serius? Serius. Kamu follow aku ya, kalau aku nanti aku blok deh kalau kamu follow. Ya ampun. Ya. Bo, ketahuan ya kalau Bayu tuh orangnya Dasar. tukang stalking ya. Tapi lo tuh sebenarnya pernah punya pengalaman di stalking nggak? Kalau stalking sih belum pernah. Ada kayaknya belum ada yang ngefans sebegitunya deh sama Masa? dulu. Ini kan influencer sejati. Tapi selama ini ya kalau orang kan mengagumi public figure gitu ya, bisa melakukan banyak hal. Ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan. Sejauh ini ada nggak kelakuan atau perilaku fans lo atau nggak followers lo yang terasa mengganggu buat lo? Yang mengganggu sih nggak ada ya, karena aku cinta mereka semua. Kebetulan ya. Terus gitu gaya ngomongnya ya, Bo. Kamu jangan bohong loh. yang ganggu sebenarnya mantan sih minta balikan soalnya dengan kesuksesan aku yang sekarang. Bangke gue udah serius lagi, Bo. Terus. Tapi memang nggak ada, fansnya nggak ada yang ganggu sama sekali. Mereka tuh ramah semuanya, malah minta foto segala macam. Yang ganggu mungkin namanya haters ya. Nah, haters tuh gimana perilakunya, kelakuannya kayak gimana tuh, Bu? Hatersnya sekarang udah lumayan berkurang. Kalau dulu di awal-awal kan nggak tahu banget tuh, kalau mereka nggak bisa bedain mana konten, mana yang asli kan. Jadi mungkin lupa sekolah dulu ya. Jadi nggak tahu sarkasme seperti apa. Mungkin sekolah tapi di jendela. Netizennya sekarang lebih cerdas gitu. Yang nggak suka ya udah pergi gitu aja. Kalau dulu hatersnya sampai neror gila. Gimana? Nerornya ada yang kirim, yang paling parah itu ngirimin voice note bilangnya, tit loh, awas aja tit loh, gua hancurin lo nanti tit gitu. Ngomongnya kasar banget sumpah. Jadi gua sensor ya, ini karena radio ya. Iya. Itu tuh omongan jorok ya maksudnya? Iya. Oh, oke. Omongan kasar ya. Dasar lo tit. Aduh. Iya. Terus. Tapi nih gini, lo kan kayaknya waktu lo banyak terbuang di handphone atau di gadget gitu kan. Ini kelihatan dari banyaknya banget konten-konten lo, dan emang lo sebagai seorang influencer. Kalau lo sendiri tuh dulu zaman sebelum lo menjadi seperti sekarang tuh juga doyan stalkingin orang nggak? Kalau stalking sih sama 1-2 orang mungkin ya yang aku anggap menarik di dunia nyata. Tapi kalau semua orang kayaknya enggak deh gitu. Bukan sih stalking, soalnya sosial media ya sekarang tuh dipakai sama orang untuk memamerkan kehidupan mereka. Jadi kenapa kita nggak kepo sedikit aja? Boleh, sah-sah aja kalau kita kepo. Tapi kan Van, ini dia nih, banyak orang di zaman digital kayak begini jadi susah membedakan antara privacy yang dia simpan sendiri dan yang dibagiin ke followers. Lo sendiri cukup ngebedain gak sih antara kehidupan pribadi lo dengan apa yang lo posting di sosial media? Iya, gue sangat membedakan. Membatasi apa yang harus gue posting. Misalnya keluarga gue, kalau gue posting foto sama keluarga, gue jarang tag mama sama papa. Gue takutnya orang yang nggak suka sama gue tuh malah nyerang mama sama papa kayak gitu. Teman-teman gue juga gue nggak posting di Instagram karena gue segala macam kayak gitu. Lebih kita harus benar-benar jagain gitu loh. Kan ada kan yang memang bangga dengan ini mama aku di tag, ini papa aku di tag ya. Kalau ada orang yang nggak suka sama kita kan nanti orang tua kita yang kena. Gue takutnya sih begitu. Cukup anaknya aja nih yang mendapat hujatan
Pan. Aduh, menarik banget ya ngobrol sama lo. Tapi lo ngaku deh nih ya, jujur aja. Lo tuh punya akun palsu gak? Buat pantau. Jujur. Sebentar, biasanya akun palsu itu emang untuk pantau-pantau ya? Pantau. Oh gitu. Terus di sosial media yang mana dulu? Oh iya. Lo aktif di sosial media apa aja, Van? Coba lo jelaskan dong, Selain TikTok. Iya. Kalau di Instagram aku punya 2 akun palsu untuk memantau kegiatan-kegiatan orang-orang yang gemes gitu kan, pengen cubit ginjalnya sampai keluar. Kalau di TikTok nggak ada sama sekali. Oke. Ya. Tapi gue mau tanya, kenapa nggak pakai akun sendiri untuk memantau? Biasanya akun yang kita pengen pantau itu di privacy. Kan ketahuan pride kita sebagai influencer kan. Ke rakyat jelata, canda rakyat jelata. Iya. Jadi lo pasti karena nggak kepingin, maksudnya gila gengsi banget gue harus follow lo follow gitu. gue gitu ya. Iya. Tapi akun palsu gue tuh memang akun kedua second account itu memang dipakai untuk memantau aja, nggak pernah pakai komen. Takutnya gue diblok kalau komen ya kan. Oh gitu. Mantau lagi nanti. Tapi berarti lo pernah ngeblok orang dong? Kalau ngeblok orang di akun asli gue, akun asli. Akun pertama gue memang beberapa gue blok, cuma orang-orang yang memang komennya agak kasar banget. Oh gitu, sekasar apa banyak tuh? akun palsu. Akun palsu yang diblok. Oke. Gimana sih cara ngebedain akun palsu dan akun nggak palsu? Oh, sangat gampang sekali itu. Wah, ini penting nih. Coba. Gimana bedainnya, San? Gimana bedainnya? Gampang banget. Kalau dia tidak menggunakan foto profil, postnya 0 dan followingnya banyak, tapi nggak ada followersnya 0, udah pasti itu bodong, pasti itu. Karena nggak ada akun yang benar-benar akun asli berkata kasar sama kita, udah pasti dia bodong deh, udah pasti. Ini fotonya foto kucing, foto karpet lah, foto kursi, pasti. Foto karpet lagi. Ngapain karpet di foto? Dagang karpet mungkin. Iya. Oh jadi udah ketahuan kayak begitu ya. Walaupun ada juga pasti kan yang kayak dia kayak bikin sok beneran akun, tapi sebenarnya palsu juga tuh juga banyak, tapi susah bedainnya. Ada. Nah, Van, ini kan biasanya orang-orang terkenal di sosial media itu sering sekali akunnya di double. Jadi misalnya kayak ada Avan The Love 1, Avan The Love Real, Avan The Love oke banget gitu. Lo juga melihat nggak bahwa akun lo itu udah di double-doublein gitu? Nah, gue belum ngecek nih, seharusnya sih nggak ada ya, karena gue tidak terkenal itu. Gila lo. Gue berharap banget, Lo tuh terkenal banget, gila. Karena dengan adanya akun-akun seperti itu, gue akan centang biru secepat mungkin gitu. Please, gue pengen centang biru Instagram, halo. Itu tinggal lo request kali, Van. Iya, tapi ditolak mulu, gue heran. Mungkin dia kesel sama julitan gue kali ya. Putravan 24 adalah akun Instagram lo, memang belum centang biru. Tapi lo tuh sudah mendapatkan follower itu 143.000. Gila. Follower gue aja baru 66.000. Gue udah centang biru. Loh, enggak, maksud gue centang biru, terus lo belum centang biru, tinggal minta. Emang ditolak tuh gimana sih perasaan gue? Instagram, maksud gue kalau gue ngelihat postingan lo itu kredibilitas ingat, aduh, kredibilitas maksudnya, kredibilitas lo tuh ini banget gitu, oke banget. Iya. Ngepost gitu ya, gue juga ngerti. Gue udah beberapa kali request kemarin, cuma memang belum diberikan kepada Tuhan gitu. Benar. Yang like tuh namanya Avan Putravan 24 itu umurnya sama gue 42 lu. Oh iya kan angkanya sama. Lu 42 Bambang, lu jangan halu deh. Van, buat influencer atau content creator di sana, menurut lo privacy itu penting gak tuh, tetap harus dijaga? Penting banget. Itu sebenarnya sih itu sangat penting banget. Cuma kadang-kadang tuh ya, karena kita sudah merasa diri kita terkenal, jadi kita pengen ngebongkar siapa diri kita. Karena memang netizen kadang-kadang penasaran siapa sih yang dia follow gitu kan. Cuma ada batasannya lah untuk teman-teman semuanya. Nggak cuma influencer sama selebgram ya. Semua orang jangan dibatasi aja. Kayak misalnya baru punya anak langsung diposting foto anaknya, itu kan kadang-kadang menurut gue agak riskan ya gitu. Evan,
Avan oke. ada loh, Bo. Gue setelah melihatnya ada Avan The Love Fans, terus ada Avan The Love For Me gitu. Pokoknya banyak juga nih. Nah kalau kayak begini-gini menurut lo melanggar privasi lo nggak? Karena mempergunakan foto-foto lo untuk menjadi akun profile picture-nya si akun-akun apalah ini gitu. Jadi kalau Avan The Love For Me itu emang sudah izin sama gue duluan kemarin-kemarin. Oh. Dia udah izin. Kalau gue sih kasih gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau memang nggak izin tuh kadang-kadang nih ya, itu konten gue dicomot sama orang lain, sama akun lain, akun yang tau lah receh-receh gitu kan, tanpa taruh kredit cendue gitu. Iya, kesel Gua itu. betain. Iya. Beta. Bener. Iya, mereka nerima endorse kan, jadi gue kesel gitu loh. Mereka terima endorse. Gue yang kerja, lo yang endorse. Wow, nada irinya kental banget nih. Dengki dan kesel. Tapi lo kalau netizen ini kan jadi serba tanpa batas nih ya, nggak ada batasannya lagi kalau di sosial media untuk berkomentar karena emang ya namanya juga boleh tulis komentar apa aja. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang lo paling nggak suka gitu selama ini? Pertanyaan sih nggak ada ya, karena gue udah pinter duluan nih, mohon maaf nih, gue udah pinter duluan komentar gue, jadi tidak bisa komentar itu nggak bisa. Ya, oh gitu. Oke, kalau begitu buat para netizen 62, apa yang lo mau sampein supaya mereka tidak melanggar privasi orang yang di-follow? Ya. Kalau gue bilang melanggar privasi orang yang di-follow sih nggak bisa ya, karena memang di Instagram, di sosial media itu semua orang pasti kepo kan sama siapa diri kita sebenarnya kan. Kalau kita menarik pasti di-follow gitu kan. Cuma kalau melanggar privasi, gue belum tahu nih kayak gimana contohnya, mungkin Bayu. Ya, misalnya kasih pertanyaan. Iya kayak mungkin lo bisa ngingetin tuh supaya orang-orang nggak ambil foto sembarangan atau konten lo. Ambil konten. Terus Iya. juga kalau begitu sih, kalau netizen 62 gue minta tolong aja sih untuk kesadarannya mungkin ya, karena itu mungkin kalau gue kan konten kreator ya, kalau memang bukan konten, kalau memang mau repost karena konten yang seru, mungkin ditaruh kreditnya aja. itu benar. Mungkin karena cantik, mungkin Rihanna fotonya di repost, ya udah tulis itu namanya Rihanna gitu loh, segampang itu kok. Iya. Oke, jadi tetap hak orang dihargai supaya lo nggak melanggar privasi orang gitu ya. Iya, benar. Gila. Oke. Ih, keren banget Avan The Love. Avan The Love. Na. Waduh, jadi Westlife nih gue. Avan, thank you banget, sukses selalu ya, Van. Thank you juga, Ivy sama Bayu. Cuan terus, Van. Thank you. Bye-bye. Sekarang ini tentunya kita harus bisa memperkaya pengetahuan kita tentang sesuatu yang selama ini mungkin menjadi pertanyaan mengenai privasi. Betul, mungkin kita sering dengar, tapi sebenarnya batasannya sejauh mana? Yes. Dan yang bisa dibilang privacy itu seperti apa? Menjaganya bagaimana supaya orang gak masuk ke ranah itu? Makanya pagi hari ini kita akan ngobrol untuk minta pencerahan dari profesor dan seorang sosiolog, dan juga beliau adalah dosen di NTU Singapura dan sudah tergabung sekarang bareng kita semua. Selamat pagi, Prof. Jul Picard. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas. Yes. Wah, kita senang sekali. Selama ini mungkin cuma bisa melihat postingan di Twitternya, Prof. Tapi sekarang bisa Sosiotalker. Yes, itu dia Sosiotalker. Terima kasih. Ya. Aku pikir tadi stalker. Beda. Stalker. Wah, ini melanggar privasi nih. Oh ya. Suka stalking ya? Saya kalau boleh jujur suka stalking. Waduh. Nah, itu termasuk melanggar privasi apa enggak, nanti kita tanya ya. Tapi mungkin pertanyaan pertama untuk lebih jelas lagi, Prof. Namanya privasi itu sebenarnya seperti apa sih? Sejauh mana privasi dibilang privasi gitu? Oke, ini pertanyaan menarik banget ya, dan sangat penting untuk dipahami gitu. Jadi konsep privacy itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang datang dari Barat ya. Dan pada dasarnya setiap masyarakat itu berasal dari satu bentuk budaya yang tidak mengenal konsep privacy sebenarnya. Jadi konsep privacy muncul adalah hasil dari pemikiran Barat mengenai kebebasan individu, individualisme. Ya, jadi itu dimulai pada abad 16, 17 ketika pemikir-pemikir zaman pencerahan
mencoba membalikkan sejarah pada saat itu yang sangat dikuasai atau didominasi oleh kekuasaan politik, khususnya para raja ya, para kaisar dan sebagainya gitu ya. Dan mereka mencoba menawarkan satu konsep masyarakat di mana individu menjadi titik pusat dari aktivitas sosial. Individu. Jadi berangkat dari situ bahwa individu ini harus diberi semacam penghargaan, bahwa individu harus diberi semacam kebebasan supaya individu bisa melakukan aktivitas dan menghasilkan kontribusi buat masyarakat secara luas gitu. Ini kemudian konsep individu ini ya kemudian yang diadopsi oleh pemikiran-pemikiran politik, pemikiran-pemikiran ekonomi, pemikiran-pemikiran sosial yang kemudian membentuk sebuah peradaban Barat yang kita lihat sekarang. Oh, justru dari peradaban Barat loh, Bay. Maksudnya justru sebenarnya kalau kita melihat ke sejarahnya, awal-awalnya tuh kayaknya manusia tuh ya bebas-bebasnya itu aja tanpa ada privacy. Kemudian barulah dicari ketika memusatkan fokus atau perhatiannya kepada justru manusia, ya individu gitu loh. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri atau mungkin di Jakarta begitu, Prof, yang namanya privacy itu bisa dibilang kan kadang-kadang kita ya kadang-kadang di kota yang sama aja batas privacy antar manusia suka berbeda gitu antar individu. Pengaruh nggak sih kayak misalnya seseorang itu ada di negara tertentu atau di kota tertentu, maka batasan privasinya seperti tertentu gitu, seperti ini gitu. Maksudnya berpengaruh juga dengan kebudayaannya. Iya, lingkungan tuh berpengaruh nggak dengan batasan privasi seseorang, Prof? Okay, so this is another very interesting question ya. Jadi privacy itu bisa dilihat dari dua sisi ya, atau dua kategori. Pertama, privacy dari aspek atau dari dimensi legal politik ya. Lalu kemudian ada juga privacy yang dilihat dari dimensi sosial informal. Nah, yang pertama yang legal politik itu berkaitan dengan upaya untuk melindungi privasi seseorang atau privasi seorang individu dari intervensi pemerintah atau dari intervensi pihak-pihak tertentu yang ingin mendominasi dan ingin memanipulasi privasi, ruang private seseorang gitu. Jadi misalnya gini, kita tahu misalnya pemerintah dimanapun juga itu suka memasang kamera CCTV kan. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari misalnya aktivitas kriminal, ya kan? Jadi itu sebagai sebuah instrumen surveillance. Tapi kemudian ada batas-batas tertentu di mana surveillance ini itu tidak boleh masuk ke ruang privat. Misalnya kameranya ini tidak boleh dipasang di misalnya kamar mandi, ya kan? Kamera ini tidak boleh dipasang di rumah orang. Gitu. Artinya ada ruang, ada batas di situ di mana negara sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan publik itu tidak bisa masuk ke ruang ini gitu, ruang private. Nah, jadi batasnya di situ. Jadi misalnya kalau kita hidup atau tinggal di satu kompleks perumahan ya, ada jalan yang merupakan fasilitas umum, lalu kemudian ada rumah kita. Nah, batas antara ruang publik jalan itu dengan ruang privat kita itu adalah pagar. Jadi itu ada. Jadi ini ada semacam pembatasan fisik ya, bahwa ini rumah gua, ini pagar gua, lu nggak boleh masuk. Lu nggak boleh, pemerintah tidak boleh memasang kamera setelah melewati pagar saya gitu. Nah, seperti itu. Iya. Kan apalagi masuk ke ruang yang lebih private lagi gitu, masuk ke ruang tamu, bahkan ke ruang tidur dan sebagainya gitu. Jadi itu adalah batas antara ruang privat dan ruang publik
yang menjadi basis dari konsep mengenai ruang private secara politik, secara legal politik ya. Nah, tapi kemudian juga ada privacy dari dimensi sosial informal. Nah, ini yang sebenarnya kita bicarakan kan. Di dalam dimensi sosial informal ini adalah batas-batas privat yang sifatnya itu lebih lebih kabur, karena kita bicara tentang batas privat antar individu. Kan, antar individu. Nah, sebenarnya seperti saya bilang tadi bahwa konsep privacy itu dengan konsep barat. Pada hakikatnya setiap masyarakat itu berasal dari sebuah budaya di mana privasi itu sebenarnya tidak ada. Ya kan, misalnya kita bicara tentang suatu pola interaksi di mana kita itu adalah bagian dari sebuah komunitas. Ya kan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang muncul dari begitu banyak suku bangsa, dan kalau kita lihat akar dari suku bangsa ini adalah budaya komunal, di mana orang tinggal bersama, ya kan, lalu kemudian saling membantu, gotong royong, sangat erat satu sama lain, jadi ikatan kekerabatannya itu sangat kuat gitu. Nah, di dalam masyarakat yang seperti ini, privacy itu nyaris tidak ada. Iya, ya, benar. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya Anda tinggal di sebuah suku, ya, di Jawa itu masih ada suku tradisional suku Baduy misalnya, ya kan. Anda tinggal di sebagai bagian dari suku Baduy, di mana Anda tidur bersama keluarga Anda, ya kan, kemudian makan bareng, lalu kemudian mandi bareng dan sebagainya. Itu adalah aktivitas yang dilakukan bersama-sama sebagai bagian dari komunitas Anda. Dan di situ privasinya harus tidak ada sama sekali. Paling privasi itu berada pada ruang yang paling kecil, paling sempit, yaitu privasi yang berkaitan dengan tubuh. Tapi begitu kita bangun, kita ketemu orang tua, kita ketemu saudara, kita ketemu teman dan sebagainya, sehingga private itu nyaris tidak ada. Nah, ini sebenarnya adalah bukan asal muasal dari masyarakat Indonesia secara umum gitu. Ya kan? Dan kita belum pernah mengalami proses modernisasi dan industrialisasi secara menyeluruh seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa Eropa atau atau Amerika gitu. Sehingga kita tidak pernah merasakan atau melakukan internalisasi secara penuh apa yang disebut sebagai privacy. Nah, ini makanya seperti itu ya akhirnya kita gitu. Nah, Profesor Joel, ini kan menjadi menarik nih ya, karena kalau kita bicara soal kemudian ada kaitannya dengan budaya, ya, bagaimana privacy itu bisa terjadi atau tercipta. Ini kita kalau ngomongin soal masyarakat Indonesia aja atau budaya yang ada di masyarakat kita mengenai bertamu aja gitu kan ya. Bertamu ini kalau di kita kan orang bisa datang kapan aja tuh, nggak pakai nelpon dulu, main asal gitu. Masuk pelanggaran privasi. Iya, kalau di bule gitu, misalnya bukan di bule, di negara barat kan bisa dibilang pelanggaran privasi. Tapi benar nih, karena dengan semakin beradab maka privasi itu semakin luas. Maka pertanyaannya kepada Profesor Joe berikut ini tuh adalah gimana ya caranya, karena sekarang ini nih kan masyarakat Indonesia juga berkembang kan pengetahuannya dan juga peradabannya. Nah, berarti kan ada ruang privasi yang semakin lebar gitu loh ya. Yang dulu semakin sempit misalnya hanya di bagian tubuh saja, sekarang makin melebar, kayak ketidaknyamanan ketika ada tamu datang di jam-jam yang seharusnya mestinya tidak bertamu atau harusnya memberitahu terlebih dahulu. Gimana caranya kita bisa memberitahu dan berhubungan dengan orang lain sehingga tetap nyaman tanpa rasa tersinggung bahwa ini merupakan pelanggaran privasi ini buat gue gitu. Nah gini, jadi kalau saya lihat memang tidak ada masyarakat yang lebih beradab dari masyarakat lain ya. Jadi adab itu sesuatu yang sifatnya relatif juga gitu. Bahwa kemudian masyarakat Indonesia itu secara perlahan mengalami semacam transformasi budaya di mana privasi menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu
sesuatu yang sifatnya alamiah gitu. Dan sebenarnya fenomena perubahan budaya seperti ini itu terjadi secara lebih intensif di masyarakat perkotaan, masyarakat urban, ya kan? Karena mereka menyerap nilai-nilai modernitas, nilai-nilai yang datang dari luar, dan itu dianggap sebagai bagian dari kehidupan mereka, ya kan? Kita karena ada proses pembelajaran, ada proses adopsi budaya yang sifatnya lebih modern dan sebagainya, sehingga kalau misalnya kita lihat di masyarakat urban, misalnya di Jakarta atau di Surabaya dan sebagainya, semakin besar atau semakin banyak masyarakat yang menuntut ruang privat yang lebih luas gitu, ya kan? Karena mereka merasa lebih nyaman gitu kan. Cuma kemudian kan pada akhirnya kebutuhan dan tuntutan ruang privat yang semakin besar ini itu berbenturan dengan kondisi sosial budaya yang masih yang berasal dari masa silam. Ya kan? Masyarakat yang seperti saya bilang tadi, masyarakat kesepuan gitu. Tapi kemudian memang kalau kita mau bicara tentang bagaimana supaya privacy ini semakin dihargai, satu-satunya cara adalah membuat semacam mengambil satu sikap yang tegas bahwa privacy itu adalah kebutuhan saya yang sama pentingnya dengan misalnya makan siang gitu, sama pentingnya dengan saya beribadah gitu, ya kan? Jadi kita harus menarik garis yang tegas gitu. Kalau misalnya memang kita ingin menjadi masyarakat yang benar-benar fully modern gitu ya, jadi modern secara penuh, lalu kemudian menetapkan bahwa privacy itu adalah bagian dari kehidupan saya yang ingin saya nikmati, yang ingin saya jaga. Dan ini adalah kepentingan saya sebagai seorang manusia yang bebas gitu. Nah, itu harus ditegaskan. Tapi penegasan ruang privat ini juga harus konsisten, tidak hanya dalam dimensi sosial informal, tapi juga legal politik gitu. Seperti tadi. Jadi kita harus juga menuntut kepada pemerintah, ini ruang privat saya tidak boleh Anda langgar gitu. Jangan karena Anda punya akses ke internet, kemudian email saya itu dibongkar, lalu kemudian pesan-pesan WA saya itu disadap dan sebagainya. Nah, seperti itu gitu. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa terpisah gitu sebenarnya. Nah, itu dia, karena sempat disinggung soal internet dan lain sebagainya, ruang privasi di dalam kehidupan sehari-hari dengan di dunia digital itu batasannya gimana tuh, Prof? Karena kita tahu sekarang kayaknya di dunia digital semakin seperti nggak ada batas privasi orang lain begitu. Gimana tanggapannya, Prof? Supaya kita tetap bisa bijak tanpa melanggar privasi orang di dunia digital. Iya, kalau di ruang digital itu permasalahan ruang privat dan ruang publik itu juga menjadi lebih kompleks, karena kita bicara tentang satu platform di mana intervensi atau pergerakan individu itu terjadi secara random, terjadi secara acak, terjadi secara lebih bebas gitu kan. Dan kadang juga permasalahannya itu muncul dari ketidakpahaman pengguna media digital dalam menyadari atau dalam memahami ruang privat mereka sendiri gitu. Dan ini terjadi di khususnya di media sosial kan. Jadi di media sosial itu memang ada beberapa feature yang dibuat atau disediakan oleh provider media sosial, di mana orang bisa mengambil keputusan apakah misalnya akunnya itu sifatnya private atau sifatnya publik gitu. Gitu kan. Nah, sebenarnya batasannya di situ sebenarnya, ketika seorang pengguna Twitter misalnya itu memutuskan untuk membuat akunnya itu privat. Nah, udah di situ jadi ada semacam
batasan teknis di mana orang lain tidak bisa melihat timeline dia karena dia menggembok akunnya gitu. Sebaliknya kalau nggak digembok berarti boleh, Prof. Ya itu menjadi ruang publik sebenarnya. Jadi Anda tidak bisa jadi Anda tidak bisa menyalahkan orang lain kalau ada orang lain datang ke akun Anda lalu kemudian membaca semua pesan-pesan atau misalnya di Instagram membuka semua melihat foto-foto, itu sudah ruang publik. Anda maksudnya akunnya akun milik seorang, milik milik seseorang, ya kan? Tapi kemudian karena dia digembok berarti dia udah membuka diri. Ya sama seperti misalnya kita tinggal di satu komplek kemudian pagar kita bongkar gitu. Oh berarti nggak ada batas ya? Ya kan? Benar. Ya kan? Ya. Tapi kemudian kita tidak bisa mengendalikan orang yang bisa masuk keluar ruang privat kita gitu. Jadi kita harus paham konsekuensi dari keputusan kita apakah misalnya akunnya dibuat privat atau dibuat publik. Ya, berarti ini jauh lebih kompleks permasalahannya gitu. Beda kalau misalnya di ruang di kehidupan offline ya seperti saya bilang tadi, kalau misalnya kita punya rumah pagarnya kita bongkar, ya tetap aja kan orang juga agak segan masuk di rumah orang. Benar. Jadi tetap batas psikologis itu ada gitu. Tapi kalau misalnya di ruang di ruang digital di mana identitas itu sifatnya cair dan bisa bersifat multiplitas ya, artinya multiplitas ya, artinya orang bisa punya identitas ganda, ruang batas antara ruang privat dan ruang publik itu menjadi jauh lebih kompleks dan bisa lebih kabur gitu. Iya, benar. Ya, jadi literasi soal digital dan juga dalam kehidupan bersosialisasi, dalam kehidupan offline juga harus dipahami saat privasi kita nggak mau dilanggar, ya jangan melanggar privasi orang begitu ya. Oke. Betul. Ya. Baik, terima kasih banyak kalau gitu Prof. Joel Pickard nih, seneng banget. Terima kasih sudah mau berbagi semua pengetahuan dan juga waktunya. Semoga sehat-sehat dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Prof. Joel Pickard, seorang sosiolog dan juga dosen di Nanyang Technological University. Have a good day, Prof. Joel. Have a good day, Mas Bayu. Terima kasih. Ya. Bye. Stay safe. Stay safe. Kiss 95,1 FM.